Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi dalam Sportcast Nusantara TV. Tetap bersama rekan saya, jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, siap, Bung? Boy. Baik. Kaki sudah sembuh, Bung? Oh, siap. Udah dari cedera. Sudah Jepang itu. Sudah bisa merumput lagi berarti. Udah bisa merumput, apalagi ada orang yang Oke. mantap gitu. Kamu kita memang kita luar biasa spesial banget, gitu. ya kan? Iya kan. Ini bukan teman lagi, coach kita juga. Ya kan? Coach Banur, Bambang Nurdiansyah. Selamat malam, Bung. Malam, Bung. Boy, Bung Ropan. Coach, kawan jauh biasa. saya dua-dua. Iya, ini gua kalau keinget coach ini keinget bahwa kita berdua Surabaya ya. Iya, luar itu dia. biasa. Coach Juara, kita kan. juara Kita nggak bisa sejauh dilupakan itu, Bos. Itu legacy. Itu legacy. Susah dilupakan fakta kan. Bahwa beliau bawa pasti Sportmania juga sudah tahu persis siapa Bambang Nurdiansyah. Apalagi pencinta bola zaman-zaman dulu kan. Sudahlah. Saya coba menghitung top skor gol-gol yang dilakukan oleh Banur. Nggak kehitung, Bang. Nggak kehitung, Coach. Ya kan? Terlalu banyak. Di timnas, di klub segala macam. Jadi tepat sekali kalau malam hari ini menjadi narsum kita di sini. Iya. Karena pembicaraan kita masih seputar sepak bola ini, Bung Banur. Coach Banur. Jangan bicara politik. Iya. Saya nggak ngerti politik. Jadi ada dua topik yang kita mau diskusikan malam hari ini. Pertama, soal pemain-pemain diaspora kita yang sudah dilirik oleh klub-klub di Liga 1. Ini juga menarik ya. Yang kedua, U23 kita. Ya, Bung Ropan ya. Jadi bersiap ya. Yang sudah bersiap, tinggal menghitung hari lagi untuk menghadapi AFF di U23 ya. U23 tanggal 15 sampai 29 Juli kalau salah. Saya langsung ke Coach Banur. Coach aja lah, Coach Banur ya. Udah. Orang yang tahu persis Liga 1 yang juga memperhatikan tentang perkembangan. Apalagi Om Boy, saya potong sebentar. Manajernya kan udah tahu sendiri dong. Manajer U23 kan udah tahu sendiri kan. Oh iya, udah tahu lah. Teman dekat juga. Teman dekat juga. Wah, kita juga. Oke. Ini U23 nanti. Nanti soal belakangan. Diaspora ini. Iya. Ini ada yang tentunya positifnya, tentu juga pasti ada yang negatifnya. Ada pro-nya, ada kontranya. Ya kan? Banyak juga pengamat yang mengatakan, kenapa harus main di Liga 1, nanti kualitas segala macam, segala macam. Betul. Menurut Coach Banur, apa komentar Anda? Menurut saya sebaiknya sih mereka main di Eropa sana. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka dapat jam terbang kalau main di sana? Kalau dia cuman jadi di bangku cadangan, itu juga perlu kita telah lagi gitu. Kalau di Liga Indonesia pasti dia jam terbangnya banyak karena pasti dia pilihan utama dari pelatih. Tetapi kualitas kompetisi kita juga harus dibenahi juga gitu. Karena banyak pemain-pemain yang awalnya bagus datang dari luar sana ketika main di Liga Indonesia pada akhirnya sama-sama aja gitu loh. Karena kompetisi kita memang menurut saya perlu peningkatan, bukan jelek saya bilang. Perlu ada peningkatan gitu. Tapi kalau saya suruh memilih lebih bagus dia main di Eropa sana, Bung, gitu loh. Betul. Karena atmosfernya juga berbeda, persaingan juga berbeda dan yang pasti kompetisinya lebih berkualitas dari kita, Boy, gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang apakah mereka di sana dapat jam bermain dengan baik? Itu akan kalau di Indonesia pasti pilihan utama pelatih yang dia akan main di klubnya kan gitu. Tapi kualitas kompetisi kita harus diperbaiki. Kualitasnya seperti apa? Kalau memang mereka terpaksa harus main di Indonesia ya dan Liga harus memperbaiki kualitas kompetisi kita lah, gitu kan. Terutama kalau menurut saya jadwalnya yang padat. Indonesia ini kan luas. Kadang-kadang pemain itu dari kota ke kota, dari game ke game, itu akhirnya bukan kualitas yang kita tampak, sudah kelelahan gitu. Karena kan perjalanan juga jauh, Bung. Dan kalau dulu masih mending ada dibagi dua grup ya. Barat dan Timur gitu kan. Nah sekarang maaf deh kecenderungannya kan kita hanya memutar kompetisi jauh dari kualitas menurut saya. Karena kualitasnya mungkin dipikirkan nomor 2 gitu. Padahal di Eropa oke lah, seminggu mungkin sekali main atau bahkan 2 kali di Eropa. Tetapi nggak ada perjalanan jauh kayak di kita, Bung. Negara kita ini luas sekali gitu. Betul. Bahkan pemain-pemain Eropa itu kalau mau nggak perlu naik pesawat kok, Bung. Busnya bagus, dia pakai highway kan.
jalan yang enak gitu kan. Di busnya ada apa lengkap kan, dia mau ngopi, mau apa. Ada bar sama mininya kan di dalam bus itu. Itu saja kalau menurut saya lebih bagus sih kalau suruh milih main di sana. Itu tadi pertanyaan itu tadi. Apakah dia dapat jam terbang kalau main di sana? Kalau cuma pengganti juga ya. Bung Ropan melihatnya seperti apa? Iya, memang di sana lebih oke ya kalau bermain, lebih bagus. Cuma juga bukan soal lagi jam bermain, karena banyak juga mereka juga kan jarang dimainkan di klub-klub ya, kecuali Tom Haye yang banyak dimainkan. Cuma di sini kalau bisa dilihat apakah mereka itu diambil, karena kan sudah dilepas, sudah nggak ada klub sekarang, status mereka free. Nah, klub mana yang akan mengambil? Itu yang masalahnya. Kalaupun mereka bertahan di sana, oke, setuju, lebih bagus di sana memang daripada bermain di sini. Tapi itu selain jam terbang bermain, belum ada klub-klub yang meminati mereka. Itu sekarang mereka lagi mencari, sibuk. Nah, Tom Haye ini sudah usia, sudah masuk 30. Nah, itu kan dia paling sekali. Kalau yang lain masih muda memang. Ya, kalau bisa Justin Hubner masih muda. Ya, Rafael Strike, Nathan Cho itu masih muda. Masih 24-an, 23, 24. Ya, itu pun klub sudah melepas mereka. Dia. Nah, berarti kan kalau klub sudah melepas, tidak mau memperpanjang lagi, kan ada sesuatu. Kalau dia bagus di klub misalnya, pasti akan dipertahankan. Apalagi masih muda. Kan talentanya bagus. Tapi mereka tidak memperpanjang, silakan Anda keluar mencari klub yang lebih baik. Nah, itu problem dari mereka. Sehingga ada pemikiran bahwa lebih baik ke Liga 1. Karena kan Clifford itu meminta semua pemain yang dia akan pakai punya jam bermain yang banyak di klub. Harus punya jam bermain untuk ditampilkan. Daripada saya nggak bermain atau bermain, kalaupun dapat klub, harus bilang mereka lebih banyak cadangan, bahkan nggak dimainkan. Mungkin pelariannya bisa ke Liga 1 karena dengan mereka mengejar untuk bisa bermain di tim nasional. Karena hanya dengan bermain banyak, mungkin kalau mereka pikir kalau di Liga 1 pasti dimainkan terus lah. Pasti jadi pilihan pemain utama. timnas, maksudnya pasti jadi pilihan utama. Cuma kan nanti mereka lebih sulit untuk mau balik lagi keluar. Sampai di sini akan pensiun sini. Akan sama seperti Lili Pali kan. Begitu datang ke sini ya di Borneo sampai tua. Diego Michels juga kan begitu datang. Padahal klub-klub bagus kan, dari Go Ahead Angels. Datang ke sini sudah nggak bisa bikin apa-apa. Usia sudah tua. Ya, untuk dia berkembang. Tapi kalau mengejar masuk di tim nasional harus bermain terus di klub. Itu kan menjadi ukuran bagi Clifford. Nah, itu yang mungkin bisa ke sini. Tapi kan apakah kompetisi ini bagus? Kalau bicara di ASEAN aja kita jauh, nomor sekian, nomor 5 atau nomor 6, nomor 8 bahkan ASEAN bukan di ASEAN, Asia. Bukan Asia loh, di ASEAN aja. Di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Malaysia, bahkan di bawah Kamboja juga. Nah, itu kan jadi harus berpikir bagi pemain-pemain ini kalau saya tanya. Coach Bandar, kalau tadi Bung Ropan menyinggung soal mereka yang tidak dapat tempat di klub. Artinya ini kan berbicara mengenai kualitas mereka. Ya, kalau kita lihat misalnya Hubner itu kan dulu kapten U21 Wolverhampton. Iya. Ya kan, Struwijk juga main bagus. Baik. Ya kan? Apakah karena kualitas mereka yang berkurang? Ini kan ukurannya jelas kok di Eropa. Iya, kalau tidak ada pilih-pilih. Iya, kalau di Eropa memang persaingan ketat, Bobo. Memang tidak gampang untuk mencari klub bahkan untuk jadi starter kalau di Eropa sana. Persaingan sangat ketat gitu. Mereka bukan pemain jelek. Mereka pemain yang menurut saya cukup bagus. Atau kalau cuma kelas-kelas di ASEAN atau Asia masih masuk mereka. Bagus lah dia. Tapi kembali dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan sih kalau dia main di liga di kita, di Liga 1, ya kualitas liga kita diperbaiki, Bung. Itu saya setuju dia, mereka harus punya. Kalau nggak susah kok, kalau nggak dia nggak. Namanya mau pemain nasional kan harus jam terbang, harus jalan terus. Artinya kompetisinya atau dia berlaga di kompetisi di sebuah liga harus jalan terus, Bung. Gitu. Mudah-mudahan sih mereka dipakai, Bung. Ada beberapa klub di sana yang mau Liga 2 pun nggak ada masalah, Liga 2 Eropa tapi Liga 2 Eropa gitu loh. Nggak ada masalah di sana, nggak usah perlu Liga 1, Liga 2, yang penting main di luar. Yang penting dia ada jam terbang di sana dan kompetisi itu terus dia jalanin terus, karena terus terang kalau pemain bola berhenti tiba-tiba main nasional ya sulit juga gitu, nggak mungkin gitu. Kalau kita lihat Bung Ropan, sisi positif buat liga kita, ya kan? Oke, paralel ya, liga kita diperbaiki seperti coach bilang. Tetapi adakah sesuatu yang juga bernilai plus jikalau diaspora itu memang bergabung di klub-klub di Liga 1? Struwijk misalnya di Persija, Hubner di Bali,
atau juga di Bayangkara juga yang sudah menawarkan Nathan Chow, gimana Bung? Iya, kalau klub itu memang secara ini terangkat lah mereka kalau dengan ada pemain-pemain seperti mereka ya, pemain-pemain bagus main di klub-klub itu. Iya, cuma kan saya bilang itu, apakah mereka itu akan terus konsisten stabil? Kalau mereka ingin balik lagi ke luar sudah nggak bisa. Setiap pemain kalau sudah bermain di liga kita pasti akan berhenti sampai di sini. Mungkin masih ingat contoh yang terbaru aja di Madura United, Jordi Wegman, yang tadinya ingin masuk tim nasional Indonesia kan, ingin dinaturalisasi, nggak bisa dia datang. Itu pemain bagus sebenarnya, pernah di Feyenoord tahun 2009-2018, bagus. Terakhir pemain di Liga Kroasia di Bukafor sebelum ke Madura United. Tapi akhirnya apa yang terjadi, dia masih 26 tahun, tapi sulit kan akhirnya dia bisa berkembang dengan baik. Pasti mereka datang ke sini hanya untuk mengejar jam bermain aja, bahwa mereka bisa konsisten dapat bermain di tim nasional itu. Makanya saya bilang, kalau mau pilih pun, kalau bukan di Eropa, ya di Liga Thailand, Korea, Jepang, itu masih bisa. Kalau memang sisa nggak kepake. Kalau Liga 2 lebih bagus lah kalau di Eropa, nggak coach bilang. Tapi yang penting bermain di luar kita dulu. Jangan ke dalam. Sain Patinama kan konon setelah keluar, dia mau dicoba-coba ke Bayangkara. Tapi akhirnya ada Buriram, ya, yang rumor saya beredar itu di Thailand. Bermain di liga-liga di luar Indonesia masih bagus dengan kompetisi yang di atas kita. Masih bisa dijamin. Tapi kan semua berpulang kepada pemain itu sendiri. Kalau mereka sampai di bulan Agustus nggak dapat klub, itu sulit. Semua kompetisi rata-rata udah mau main. Bung Ropan, Coach Banur, kita break dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Coach, dari 6 pemain yang diisukan, ditawar oleh ataupun ingin diambil oleh klub Liga 1, 2 diantaranya sudah berumur 30 tahun ke atas. Jordi dengan Tom Hai. Struijk masih 22. Justin masih muda. Justin masih 21. Sain juga masih oke lah. Nathan Chow apalagi. Ini kan satu pertimbangan buat mereka nih kan. Seharusnya ya, yang seperti Coach bilang, lebih baik mereka fight mencari klub yang ada di Eropa misalnya. Bukan di Eropa saja, Bung Boy. Kan kualitas kompetisi yang tinggi kan ada Jepang. Ada Korea. Bahkan mungkin di negara-negara Timur Tengah sana kompetisinya juga lumayan bagus gitu loh. Bukan saya mengecilkan kompetisi kita. Kompetisi kita sebetulnya makin hari makin membaik gitu. Tetapi ya kita tahu lah kan, wasit. Ya kan, keputusan-keputusan oke lah sekarang memang membaik, tetapi ada catatan pasti. Ada catatan gitu kan. Makanya saya bilang bukan saya bilang liga kita jelek, tetapi harus diperbaiki kalau mereka mau main di sini. Saya menarik sama pemain muda tadi ya. Pemain muda tadi kalau bisa ya, main di negara-negara yang kompetisinya top gitu ya. Korea, Jepang, atau negara Timur Tengah. Tapi kalau yang udah berumur di Liga 1 kita oke lah gitu, nggak ada masalah menurut saya gitu kan. Karena sisi bisnisnya juga kan menarik, itu penonton akan datang, betul ya kan, itu klub yang ditempatin akan juga meraup keuntungan gitu kan. Dengan catatan penampilan klubnya juga harus bagus, karena kan orang Indonesia gitu, pertandingan pertama kedua masih penuh ketika penampilannya jelek secara umum ya, timnya bukan individunya jelek, dia ditinggalkan juga gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, mudah-mudahan sih mereka dapat klub di luar sana ya. Kita berharap mereka gitu dapat klub di luar. Terutama yang muda-muda, Bu Boy. Yang muda-muda. Sekali mohon maaf, Badan Liga saya bukan bilang liga kita jelek gitu kan, tapi perlu ada perbaikan yang pasti supaya mereka juga nanti apa yang mereka dapat tidak seperti yang Bung Ropan bilang, tidak ada pemain bagus main di Liga Indonesia tiba-tiba hilang prestasinya atau menurun gitu kan. Seperti itu. Jordi dari Kedah, ya kan, 28 M dibayar Kedah. Johor Darul Taksim ya? Iya. Saya pikir itu angka yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau klub-klub kita mampu nggak membayar seperti yang dia dapat di Kedah, Bung? Di Johor ya, Johor Darul Taksim, TDT ya, dia terakhir bermain. Bisa saja sebenarnya kalau ada klub yang nekat. Toh kan Persija ingin mengambil dia, ada beberapa klub lah. Mungkin Persib, mungkin Bali United, kan itu kuat-kuat secara finansial. Itu bisa mengambil gitu. Dan dalam usia-usia seperti Jordi ya,
Saya kira dia harus berpikir ke depan. Ya, dia kalau memang nggak ada klub di sana, dia bisa ambil di sini. Toh di tim nasional juga dia jarang dipakai sekarang. Masuk di tim nasional cuma cadangan, nggak dimainkan terus. Ya. Jadi dalam usia itu dengan fulus yang oke, yang kalau dia memang cocok dengan harga dia bisa bermain di sini. Kalau sudah bilang tadi kan ada sisi keuntungan dari bisnis, penjualan merchandise laku, apalagi untuk nomornya dia, nomor punggung dia. Apalagi kalau dia bermain bagus, klubnya ada di papan atas, ya semakin oke. Jadi ada dua sebenarnya yang bagus, sama Tom Haye juga. Cuma Tom Haye belakangan isu terakhir Perancis. dia di Perancis kan, di Nice. Iya. Ya, Dia masih bersikeras. karena Nice Iya. tertarik sebelum dia ke Almeria Iya. itu tertarik untuk mendapatkan Iya. dia. Jadi semoga dia bisa ada di sana. Dan dia kalau disuruh pilih dia bilang dia belum bisa menjawab di Indonesia, coach. Bagaimana dengan Liga Indonesia? Nggak bisa dijamin. Karena dia memang hati dia itu di Eropa. Ya. Makanya dia terbang ke Nice untuk mendapatkan Iya. itu. Walaupun saya cadangan, tapi saya kan Nice salah satu klub yang bagus di Elit, Prancis, iya. elit kan di Liga 1 sana. Artinya kalau dia bermain sebagai super sub juga, main 20-30 menit kan oke lah. Yang penting dia bisa bermain. Itu yang akan dilihat kan. Nah itu dengan usia dia seperti saat ini. Dengan kondisi kau dia nggak apa-apa. Bayar juga sama seperti di Almeria, pasti dia akan memilih untuk bermain di Nice. Walaupun dengan bayaran Indonesia di Liga 1 lebih tinggi sedikit, dia akan ambil di sana. Kecuali memang sudah nggak bisa main, boy, dia akan berpikir untuk ke Indonesia. Kalau memang sudah waktunya sudah 32, 33, 34 mungkin ya sudah waktunya saya pensiun nih. Sama seperti Vano Lillipali lah, usia masuk ke 35 misalnya. Diego Michel sudah 34 tahun, ya udah gua di Borneo aja lah. Sampai selesai kan gua pemain inti juga. Jadi gitu, orang akan berpikir gitu. Coach, kalaupun nanti akhirnya Nathan memilih Liga 1, let's say entah itu Dewa United atau Bayangkara, lalu Struik juga mungkin merapat ke Persebaya kah? Atau Bali United. Kira-kira akan mempengaruhi klub-klub nggak dari sisi ya tadi penontonnya, kualitasnya, penampilan mereka, coach? Pasti secara aspek bisnisnya saya pikir bagus ada mereka itu gitu. Tapi harus konsisten juga penampilan mereka dan juga ini kan sebetulnya aset kita ya. Aset tim nasional harus dijaga juga. Tahu sendiri Liga Indonesia kan, ketika main di UE cenderungannya mencederai gitu kan. Itu juga jadi masalah di kita gitu kan, bahwa dia adalah aset kita dan pemain nasional gitu kan. Belum lagi dengan negara yang luas seperti saya bilang di awal tadi, dia capek karena perjalanan sangat jauh dan dari game ke game itu juga waktunya tidak banyak dengan negara yang begitu luas. Apakah dia bisa tampil maksimal gitu kan? Justru nanti kalau dipaksa cedera waktu dibutuhkan tim nasional atau peaknya udah habis ketika dimasuk ke tim nasional mereka udah mulai sulit gitu loh. Karena frekuensi tadi yang coach bilang pertandingan jarak yang jauh seperti gitu. Kecuali kalau dari mereka bermain ada jeda untuk mempersiapkan tim nasional bermain biar recovery dulu mungkin bisa Bung Boy. Tapi ketika kompetisi nggak ada jeda, nggak ada break, udah masuk persiapan tim nasional, peaknya sulit untuk naik ke atas lagi. Tapi Rizky Ridho bisa menyesuaikan, Egy bisa menyesuaikan, ya kan? Ya, harapannya juga seperti itu. Harapannya kayak Egy dan Rizky Ridho. Itu yang penting kan konsistensi dia. Dia konsistensi dia bermain. Dan juga dia harus bisa menghindari jangan sampai cedera yang terlalu lama untuk bisa bermain. Ya, kalau dia bisa bagus dengan klub itu, ya saya pikir oke bagi dia. Tapi memang untuk kompetisi kita yang coach sudah bilang harus lebih ditingkatkan. Oke, sekarang sudah peningkatan, misalnya sudah ada VAR, coach. VAR kan, video asisten VAR, referee itu udah oke lah. Tapi tetap wasit itu masih bisa menjadi catatan para wasit-wasit ini. Ya, kemudian pengaturan jadwal juga sudah bagus, sudah oke. Karena memang ketua umum sudah bilang kan, perlahan tapi pasti kita akan coba membenahi Liga 1 ini untuk bisa bersaing di level ASEAN. Dari ketertinggalan kita jauh di bawah untuk bisa bersaing sampai di posisi atas lah. Bersaing dengan Thailand, bersaing dengan Malaysia atau Vietnam. Itu kan menjadi tujuan utama. Tapi memang pembenahan Liga ini harus lebih ditingkatkan. Saya pikir kalau bisa dilihat kan dari PT Lip ini sudah coba untuk menyesuaikan dengan agenda dari tim nasional. Karena agenda tim nasional itu kan tidak bisa diganggu. Jadi kompetisi jadwal klub itu harus lebih menyesuaikan. Bukan tim nasional menyesuaikan dengan kalau sebelum-sebelumnya kan tim nasional menyesuaikan dengan agenda kompetisi. Sekarang kompetisi sama kayak di Eropa lah. Dia harus bisa melihat akan bermain di FIFA Matchday di mana. Jadi kompetisi bisa jeda. Itu harus diatur dengan baik untuk di liga kita. Sehingga mutu liga kita itu perlahan tuh naik.
naik terus. Itu yang bisa membuat pemain-pemain lain bisa melihat, wah bisa datang bermain di kita. Itu yang paling penting. Tapi kalau pemain-pemain muda memang saya bilang tadi sampai bulan Agustus mereka nggak ada klub. Itu dia. Yang ada pilihan. Kalau bayarannya oke tinggi, mereka mengejar jam bermain untuk bisa ada di tim nasional, apalagi kita menghadapi putaran keempat di bulan Oktober. Betul. Tapi kemudian mereka sepanjang Agustus, September toh nggak pernah main di klub, mana bisa mau main kalau menunggu di Eropa kan, atau di Liga 2 kata Angelus bilang tunggu nggak ada yang panggil nih, Liga 2 pun di Eropa nggak, susah. Sementara Liga 1 menunggu saat ini, apalagi dengan yang naik fulus yang tinggi kan. Ya, plus minus ya Bung Boy, saya pikir plus minus. Plus minus, ya, makanya kita bicara plus minusnya kan. Apapun dilematis juga kok. Dilematis gitu. Yang pasti dari aspek bisnis klub-klub itu sebetulnya menguntungkan. Dan yang pasti ketika salah satu pemain kita tuh main di Persib umpamanya, itu kan anak muda Persib punya idola sekarang baru pemain nasional kita. Dan memancing juga kan anak kecil-kecil untuk bermain bola mau seperti ada idolanya pemain nasional. Aspek positifnya itu, belum lagi aspek bisnisnya kan gitu. Begitu juga di daerah-daerah lain. Nah, hingga anak-anak muda terpanggil untuk bisa, kalau sisi saya terpanggil untuk menjadi pemain bola lebih tinggi lagi karena ada ininya. Ini kan persoalannya tadi yang coach sebutkan tadi adalah kita harus meningkatkan kualitas kompetisi kita. Yang kedua, apakah klub juga siap dengan secara finansial, ya kan? Sudah rahasia umum ketika juga klub-klub yang gajinya telat dan segala macam. Apakah pemain-pemain diaspora ini siap untuk juga tiba-tiba menghadapi situasi seperti begitu, Bu? Mungkin klub-klub besar masih bisa. Klub besar juga punya masalah. Saya pikir yang mau ngambil mereka pelatih pemain nasional kita itu ya klub-klub besar, Bu Boy. Yang secara finansial saya pikir mampu gitu loh. Nah, kalau enggak nanti biar ditegur sama ketua umum. Repot. Kalau telat-telat gaji repot juga kok kan. Ini masih masalah gaji. Seorang Rizky Ridho misalnya average gaji per bulannya 100 sampai 150 juta. Ya kan? Berarti kalau ada pemain diaspora yang main di Eropa ya pasti ya nggak jauh dari situ. Bahkan di atas itu. Berarti cash flow dari klub-klub itu juga harus tersedia. Tapi jangan salah, dengan adanya klub itu hire pemain tersebut, mungkin sponsor juga banyak datang, Bung Boy. Ya, bisa aja. Bisa aja, kenapa tidak? Gitu. Selama ini kan para pemain kita disponsori secara personal maupun secara tim. Betul. Sponsor akan datang memang kalau ada pemain-pemain bagus yang ada. Apalagi kalau dia mampu meningkatkan performa tim. Itu. Kalau bisa melihat di sini ya tergantung dari pemain itu sendiri sih. Untuk menentukan nasib dia, karir dia kan bersama dengan di klub yang dia ingin mainkan. Tidak ada masalah, apalagi ketua umum kan sudah buka. Silakan. Bahwa kalau kalian mau main di Liga 1 nggak ada masalah. Kalau saya melihatnya kualitas dia, Bang Bung. Kualitas dia yang akhirnya nanti bagaimana nih? Bermain di mana dia nih, kualitas dia meningkat, jam terbang segala macam untuk membela tim nasional kan tujuannya itu. Iya, itu pasti. Ya kan? Tujuannya itu. Kalau bicara uang aja ya repot kita, gitu kan? Artinya gini, mereka main di Eropa, mungkin uangnya juga nilai kontrak juga bagus, tetapi di sisi lain aspek persaingan, kompetisi, jam terbang segala macam dia teruji gitu loh, dengan bermain di liga yang memang berkualitas kan gitu, Bung. Di samping itu tadi namanya pemain profesional, ininya juga harus bagus gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin ininya dia dapat gitu loh, ya kan? Finansialnya mungkin dia dapat, gitu. Tetapi kualitasnya seperti apa gitu loh. Menurut saya, kok saya lebih seneng mereka main di sana ya. Paling dia di klub-klub negara-negara yang kompetisinya luar biasa dan mempunyai sejarah sepak bola yang bagus. Jepang, Korea itu kan negara-negara yang luar biasa gitu. Thailand lah paling tiga di ASEAN. Tetapi kalau Thailand sih, kalau menurut saya oke lah kita dibanding Thailand, kelas kita kompetisinya ya, yang agak di bawah Thailand. Tetapi kalau masih di ASEAN, kok saya lebih bagus kok negara-negara yang lebih dari negara atau Eropa Timur lah, Coach. Eropa Timur, Kroasia, banyak kan, Polandia, banyak, Slovakia, MLS kali ya. Atau di Amerika bisa kan? Karena Martin Paes kan di sana ada, di Dallas kan? Bisa di Amerika. Itu. Atau di Liga Timur Tengah lah, kan di situ bekas banyak pemain Qatar, Eropa. Iya, Arab. bekas pemain Liga Pro. Nomor 1 di dunia pada main di situ kan.
Tapi juga persaingannya ketat juga. Pilih. Permain jelek juga bisa tersisi juga, Coach. Kita break dulu. Kita break dulu, Coach. Dan Bung Ropan, kita kembali setelah pariwara berikutnya. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Manur, masih soal tadi diaspora. Kesimpulan kita nih ya. Tentunya kita harus menyimpul, kita melihat dari sisi plus dan minusnya. Ya kan? Betul nggak, Bung Ropan? Iya. Kalau Coach melihatnya, ya tadi, kalaupun mereka bergabung, akhirnya bergabung, pasti ada sisi positifnya. Ya. Tadi apa ya? Kalau Kualitas. Klub jadi menarik. Sponsor datang, bawa terus pemain muda punya idola baru gitu dalam anak-anak muda banyak berminat untuk jadi pemain bola ke depan gitu. Stadion makin penuh. Itu segi positifnya. Tetapi dengan pemain itu sendiri, bagaimana kualitas pemain di Liga Indonesia, mudah-mudahan sih harapan saya Liga Indonesia-nya meningkat, diperbaiki sehingga pemain yang bermain untuk Indonesia dan anak diaspora ini juga secara kualitas jam terbang dia mumpuni untuk nanti membela tim nasional kita ke depan. Oke. Kalau Bung Ropan lihatnya dari sisi plus minus bisa dilihat. Kan kok sudah bisa bicara tadi semua. Kalau plusnya saya pikir dari segi keuangan mereka bisa dapatkan. Ya, keuangan gaji mereka oke. Cuma kan sekarang di kita itu kan tidak mengenal, kalau di klub-klub kita ya, tidak mengenal gaji mingguan. Beda kayak di Eropa. Mereka digaji mingguan, kita bulanan Coach ya. Setiap bulan dapat. Nah, itu kan menjadi masalah apakah mereka juga mau, tapi tergantung dengan isi kontrak ya. Satu juga plusnya buat mereka bisa punya jam bermain, pasti akan menjadi jaminan utama. Saya main di sini dipasang terus. Starter karena mengejar jam bermain untuk dilihat oleh pelatih kepala tim nasional untuk bermain di timnas. Itu sisi plusnya yang dia akan dapat di samping tadi sudah bisa merchandise, bisa laku keras banyak kan. Tapi ya sisi minusnya buat dia nantinya, saya pikir kalau disuruh bermain di sini, dia akan sulit. Apapun itu dia bagus, dia akan sulit bermain untuk kalau dia pemain muda misalnya Rafael Struijk, Yasin Hapner misalnya, Nathan Cho, untuk dilirik oleh klub luar, sulit Coach. Jangan, kalau yang muda-muda kecenderungannya kalau muda-muda. Kembali pertanyaan Bung Boy. Kalau di luar pun mereka nggak dapat klub itu masalahnya Bung Roy. Iya kan? Kalau nggak dapat klub mereka masih bermain di sini, tapi ya mereka harus betul-betul bermain di sini dengan kualitas mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka kan. Kalau mereka bagus ya pasti akan panjang. Cuma kalau kita nggak tahu nasib pemain, nasib seorang pemain kalau dia memang sulit untuk balik ke sana itu masih dengan kondisi masih muda. Ini agak berat buat dari nama itu mungkin yang kita lihat selalu menjadi starting line up itu kan cuma dua kelihatan ya. Justin sama Tom Haye. Kita lihat Nathan, lihat Sean, lihat Struijk sekalipun sudah ada di bench. Pilihan kedua. Apalagi Jordi Amat. Jadi memang ya keadaannya seperti begitu. Jadi maksud Om Boy kalau mereka main di Indonesia nggak apa-apa lah, karena udah nggak pernah dimainkan. Saya nggak bilang gitu. Saya pengen juga sih ngelihat Struijk pakai baju Persebaya misalnya. Begitu ya? Iya. Pakai Persebaya, Dewata gitu kan. Iya. Bukan Maluku Utara. Karena memang kalau untuk segi dari finansial, klub-klub itu yang Bali United, Persib Bandung, itu mereka yang mampu. Bayangkara juga pun, Dewa United, masih Persija juga. Vano itu nilai transfernya masih tinggi. Iya. Bali. Masih 5 M. Iya, sekitar 5 M. Apalagi kalau Jordi Amat. Wailan yang sekarang di Persik ya? Iya. Apalagi kalau kayak Tom Haye kan? Kalau dia minta 8-10 M, gimana? Bisa saja. Mampu. Sponsor juga akan datang. Kita lihat itu pemain. Iya. Jadi ada plus minusnya nih. Sudah kita karena pemain pun belum ada jawaban kan? Belum ada jawaban. Iya kan, belum ada jawaban. Ini kan cuma rumor. Iya, berkembang. Daripada mereka nggak ada klub, di sini bisa ditampung. Kalau mau kan, itu yang berkembang. Ya harapannya sih mereka main tetap di luar, Bu. Kita sepakat nih malam hari ini, mereka sebaiknya apalagi masih yang muda-muda ya. Muda ya kan. Mereka yang udah berusia ya. Apa-apa. Asal fullnya dapat mereka. Asal cucok, ya kan? Asal cucok. Cucok harganya. Oke, masuk. Kita tinggalkan untuk diaspora. Sekarang kita U23 yang tidak kalah pentingnya nih, Coach. Anda pasti memperhatikan proses TC sekarang ini, ya kan? Vandenberg dibantu sama Zulkifli, dibantu Om Simon Tahamata, kan? Sekarang tinggal 28 dan katanya sih benar-benar serius ataupun ya pemain-pemain itu bergairah menerima menu latihan dari Vandenberg.
Ya, saya pikir kalau persiapannya cukup bagus, Iya. persiapannya cukup baik, tidak ada alasan Bung untuk kita nggak bisa berprestasi nanti ke depan gitu. Juara loh, Bung, targetnya. Nah, iya, Coach. apalagi tuh, Bung Boy, kita menyiapkan tim atau melatih tim itu targetnya harus setinggi mungkin Iya. gitu loh. Kalau targetnya nggak setinggi mungkin, ngapain pelatih bule gitu kan? Ngapain target semifinal? Ngapain? Iya. Kalau udah pelatihnya bule ya setinggi mungkin juara gitu. Banyak pemain-pemain kita sebetulnya mampu Bung Boy bermain. Contohnya Rizky Ridho ketika digabungkan dengan pemain diaspora, Bagus. Marcelino, Iya. terus Ricky Kambuaya juga kan? Kambuaya, Egy kan? Jago. Egy, gitu kan. Artinya ada transfer knowledge kan di sana. Mereka Iya. berlatih bersama, berkomunikasi satu sama lain. Sehingga pemain-pemain kita ini bisa meninggalkan habit yang jelek, kebiasaan yang jelek, akhirnya meniru. Itu kan Ini habit yang jelek apa? Ini kan mantan pemain nasional, bertahun-tahun. Apa habit yang jelek habit gitu? yang jelek itu maksud saya gaya-gaya pemain kita yang dribbling nggak jelas gitu kan. Pasti nggak jelas. Pasti senaknya gitu kan. Jadi kalau dipikir mampu ya mampu pemain-pemain Ya. kita sebenarnya gitu, asal ada itu tadi ada transfer knowledge dari pemain-pemain diaspora, apalagi sekarang pelatihnya asing, ada dan ada Simon Tahamata. Saya pikir ini idola pemain-pemain kita yang ada di tim 23 ini. Saya pikir ini menambah motivasi Bung Boy. Pelatih juga nggak sembarangan gitu kan, persiapan bagus, nggak ada kata Bung Boy targetnya juara harus. Harus gitu kan. Harus. Apalagi bermain di kandang, Bos. Bermain di kandang. Kalau hanya nggak di top gitu, ngapain juga hire pemain. Coach, yang saya tanya tuh materinya 28 ini menurut ya banyak pengamat dan juga menurut pelatih, inilah 23 pemain yang ada yang terbaik begitu. Sah-sah saja pelatih bilang gitu, karena gini, setiap pelatih punya game model. Setiap game model. pelatih punya filosofi bermain, Ya. tentunya disesuaikan dengan materi yang dia mau gitu kan. Si Boy ini dulu pemain di Liga Siwu PWI, saya perlu orang yang bisa pegang bola nih. Gelandang nih. Gelandang. Saya panggil Bung Boy gitu kan. Sadar. Kan gitu kan. Jadi intinya bahwa yang dipilih pelatih sekarang itu yang terbaik karena dia tahu persis. Nah tadi yang saya bilang game model, ya kan, cara bermain seperti apa. Nah pelatih menentukan pemain-pemain yang cocok apa yang akan dia mainkan nanti di. Nah, saya potong lagi. Van der Broek bilang dan juga kesaksian dari Ferrari, dari Zulkifli bahwa game apa tadi? Game modelnya adalah ball position yang kuat. Ya. Megang bola selama-lama mungkin, build up dari bawah. Jadi istilahnya gini kalau di bola, possession untuk ke depan. Not just possession. Pertanyaan saya ke coach adalah pemain yang seperti apa yang mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Van der Broek? Yang pasti punya skill yang tinggi, punya wawasan knowledge yang baik, gitu loh. Karena tidak juga main possession juga tidak mentang-mentang main possession terus tidak punya kecepatan, tidak juga gitu kan. Karena main possession itu kan adanya possession untuk ke depan. Possession untuk ke depan, forward ke depan. Iya. Gitu. Jadi pasti diajarkan juga kapan kamu possession dan timing yang seperti apa kamu cepat ke depan. Kalau possession just possession, kalau kita menang 1-0, waktu tinggal 2 menit itu possession just possession gitu. Yang penting bolanya nggak hilang, karena membunuh waktu kan gitu, menghabiskan waktu. Tapi kalau yang konsepnya pelatih yang sekarang, possession untuk progres ke depan. Right. Apalagi kan dia dengan sepak bola menyerang kan filosofi dia. Iya, kan menyerang tidak harus directly begitu yang gampang dibaca sama lawan kan, apalagi dia Belanda. Sebetulnya nggak beda-beda sama timnas kita yang senior kan. Kan possession sekarang mainnya. Tapi possession progress ke depan.
Bukan possession di situ-situ aja, kalau sudah dua menit mau bubar boleh gitu kata udah menang gitu. Jadi syaratnya tadi punya skill, punya stamina, dan punya knowledge. Visi bermain bola yang bagus. Akhirnya penekanannya kepada fisik dan game plan dan gimana, Bung? Kalau bermain dengan position, Coach bilang kan ke depan. Jadi saya pikir Vandenberg tahu yang dia mau gelandang-gelandang yang bisa kuat dalam pegang bola, karena dipikirkan sebanyak mungkin pegang bola untuk mengalirkan bola ke depan. Entah ke Raven atau ke Hoki Caraka. Nah, ada 3 back yang bagus dalam pegang bola. Yang semua bermain di klub-klub Liga 1. Tony Firmansyah misalnya di Persebaya Surabaya. Ya, gelandang nih. Gelandang kan ya. pegang bola itu kan harus dari gelandang semua yang ngalir bola kan untuk bisa ke depan. Ya kan? Arkan Fikri Arema Malang. Ya. Itu bagus, bahkan Arkan sebelumnya di 2 tahun lalu main di Thailand di final lawan Vietnam. Satu Raihan Hanan main di Persija. Selalu bersiap bermain. Di Liga 1 mereka jam bermain itu tinggi. Jadi dengan 3 pemain ini yang ada situ, itu kuat dalam hal pegang bola mereka. Skill bagus, teknik bagus, kecepatan punya. Bagaimana dalam membuild up serangan itu ke depan. Kalau Coach Bano kita tanya center power orang bilang ya. Udah pasti di depan. Penyerang ke depan. Karena dia adalah mantan striker. Ya, di klub, di timnas mantan striker. Nggak terbantahkan lagi. Hanya ada satu diasporanya. Itu James Raven. James Raven. Walaupun sebenarnya banyak yang kita inginkan kan, mau si ini, mau si ini, tapi pilihan pelatih adalah Vandenberg James Raven. James Raven. Cadangannya siapa? Hoki Caraka ada. Hoki Caraka. Ada Hoki. Gimana, Bung? Melihat saya pikir kalau kombinasi ini, Bung. Ya bagus. Menurut saya bagus saja kata. Karena Bung Boy, Bung Ropan main bola sekarang kalau striker kayak zaman kita dulu, murni striker gampang di ini. Sekarang striker tuh harus ini aja yang senior ya sih siapa? Ole Romani. Ole Romani kan juga dia bukan central striker kok. Dia ke sini, dia ke sana, dia ke sana. Nah, main bola sekarang seperti itu gitu kan. Apalagi ini main kayak tadi possession yang di game modelnya, konsepnya possession harus bisa bergerak kemana-mana, tapi saat tertentu dibutuhkan siapa yang scoring, dia ada di situ gitu. Nah, siapa yang dibutuhkan ada yang scoring, dia yang dibutuhkan. Kita break lagi, kita akan bahas lagi setelah pariwara berikut. Masih bersama Coach Bano. Hoki, ya kan? Hoki diberi kesempatan lagi. Ya, klubnya juga terdegradasi, tapi ini kan sesuatu yang kita tunggu dari seorang hoki. Anda melihat sebagai seorang striker lah, apa yang dimiliki oleh hoki ini sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi striker potensial. Cuman selama ini kan dia kesempatannya di timnya ya, di klubnya kan jarang juga main gitu loh. Karena itu tadi mungkin pelatih lebih milih asing pasti gitu kan. Kesempatan di bawahnya anak punya potensi sebagai striker, dia punya modal juga sebagai seorang striker sebenarnya gitu loh. Tinggal bagaimana jam terbang dia, kesempatan dia bermainnya selama mungkin. Karena kompetisi itu kan tempat kawah di mukanya pemain bola sebenarnya, kan atlet lah gitu kan. Supaya mereka bisa berkembang secara kualitas semuanya, mental juga, kemampuannya juga. Kalau bukan kompetisi itu bukan hanya sekedar kompetisi loh. Kompetisi itu kan ujung-ujungnya jadi mencari pemain untuk jadi pemain nasional kan. Iya, itu. Muaranya kan di situ kan. Muaranya di situ. Iya, Bung Ropan, kalau tadi kita melihat kecenderungannya adalah possession ke depan, lalu karakter dari pelatih Vandenberg juga adalah seorang gelandang serang yang menitik beratkan kepada flank, ya kan? Kita punya Doni, kita punya Detan. Kakang ya. Detan juga dia di kanan sama Kakang di kanan. Bung? Kira-kira seperti apa? Apakah kita masih sama dengan seperti Bung Bano tadi bilang bahwa kita pasti pakai 3 back sama dengan tim nasional senior? Atau bisa saja demikian, bisa bermain 3 back bisa. Itu kan memungkinkan sekali. Ketika Sintayong pegang tim ini di 2 tahun lalu kita kalah di final melawan Vietnam, kan 3 back, Robbie Darwish di sana, ada Kadek Arel dan Ferrari di belakang di situ kan. Nah, sekarang hampir sama, tiga-tiganya kan itu ada. Bukan tidak mungkin itu ada, tapi bisa juga bermain dengan flat 4 back. Kadek dan Ferrari akan bermain di sana. Mungkin Kakang akan bergeser di kanan dan Donitri ada di kiri. Tetapi apapun itu kita bersyukur sekarang dengan pemilihan yang dilakukan oleh Vandenberg, saya lihat kita sangat syarat, sangat padat di tengah. Jadi pilihan itu banyak. Mungkin yang itu tadi, kita akan kuat dalam memegang bola untuk ball position, untuk bisa ke depan. Karena dia perlu di situ, karena dia seorang gelandang kan. Dan dia menitik beratkan kepada filosofi bermain dengan sepak bola menyerang. Jadi itu enak. Itu yang dia bilang. Saya selalu ingin bermain dengan selalu dapat poin. Artinya harus bisa menang.
Itu target yang saya pikir wajar bagi seorang pelatih untuk bisa menang dalam satu pertandingan. Apalagi kita ditunjang dengan bermain di kandang, dukungan, fanatisme dan militansi supporter kita tahu sendirilah. Bagaimana kan? Itu kan suatu keuntungan buat kita untuk bisa bermain. Dengan materi yang ada sekarang, saya pikir udah bagus. Tinggal sekarang apakah kalau bicara hoki tadi, hoki akan dimainkan secara berbarengan dengan Jens Raven, itu kan kita akan tunggu. Artinya kita bermain dengan 2 striker. Bisa saja. Tidak mengandalkan 1 striker dengan Raven. Tentunya pola yang dia inginkan apa? Pola 3-5-2 kan bisa juga. 3-4-3 juga bisa juga. Seperti tim senior. Nah, tapi kan kita bisa melihat juga kita harus punya pemain flank yang kuat. Tapi kalau bicara dengan flank, saya yakin sih flank kita bagus. Victor Detan bagus di kanan. Bantuan Kakang juga untuk bisa bermanuver dari kanan, oke. Donitri juga bagus bermain dari kiri. Sehingga flank kita kuat untuk memberikan crossing-crossing ke depan terhadap Jens Raven. Kita ini memang kaya dengan pemain flank. Kalau lihat di timnas itu ada Sayuri juga, ya kan, ada Asnawi, ada semua. Tapi kita sangat kekurangan gelandang-gelandang yang kuat pegang bola, punya visi, gelandang kreatif ya. Pas yang bagus, true pass yang keren. Kenapa ya? Saya pikir enggak juga, banyak kok. Di daerah-daerah itu banyak. Di Liga 2 pun banyak anak-anak muda potensi yang tetapi ketika mereka naik ke Liga 1 itu masalah, karena apalagi sekarang kan nanti ada 8 pemain asing itu yang akan bermain. Lebih sempit dong bermain. Nah, gitu kan. Ini ngomongin kualitas liga nih. Jadi menurut saya sumber daya kita tuh nggak akan habis. Iya. Ya, sama sumber daya alam kita juga, Indonesia ini kan kaya banget. Pemain juga gitu. Kita tuh banyak kok pemain. Tinggal opportunity, kesempatan. Iya, prosesnya juga, Bro. Prosesnya juga. Maksudnya proses? Ya, kompetisinya, pembinaannya kan itu juga. Gitu loh. Kalau ditanya, kita nggak punya gelandang, bagus-bagus gelandang kita sebenarnya. Ya, ada itu sebetulnya. Gitu loh. Tinggal sekarang bagaimana menggali mereka untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Itu kan diproses, Bung Meropan gitu. Kalau sumber daya kita sih midfield kayak Bung Boy dulu kan, gelandang serang kayak Bang Roni gini, kita nggak akan habis. Ini dikasih gula terus kita. Betul. Padahal kita dimaki-maki dulu. Dimaki-maki dulu kita. Belakangan kita bahkan punya Kambuaya, gelandang serang yang luar biasa gitu kan. Egy juga gelandang serang juga yang luar biasa. Playmaker maksud saya. Playmaker juga banyak kan kita. Sebetulnya banyak. Karena kalau main di luar di Liga 1 atau Liga berikutnya, kesempatan itu yang tidak ada. Kesempatan itu di Liga 1 terutama. Gitu. Kalau saya kan belakangan banyak di Liga 2, banyak loh. Di midfield yang Anda mau itu, coach melihatnya di Liga 2 itu banyak anak muda-muda. Sampai saya ada bertanya, ini sayang nih main di Liga 2 sebenarnya. Gitu loh, saya ngelatih Liga 2 di Palu kemarin, di Pati. Berhadapan lawan tim-tim itu banyak gelandang. Saya tanya umurnya berapa? Masih muda. Wow. Begitu loh. Tinggal bagaimana sekarang mereka dapat kesempatan yang baik untuk bisa naik ke Liga 1. Dan di Liga 1 juga jangan duduk cadangan, Bro. Saya setuju. Kesempatan itu yang mereka cari. Cuma kan dengan banyaknya pemain itu, Coach. Sekarang asingnya P8. Itu sulit buat mereka untuk bisa berkembang. Kalau zaman dulu, gelandang-gelandang zaman Coach, saya lihat bagus-bagus. Ruli, Zulkarnain Lubis. Itu Eli Idris. Itu kan luar biasa. Ada Ansari, itu yang gitu-gitu loh. Yang terakhir itu yang maksud yang kayak yang terakhir saja lah, ada Haryono, ada Bustomi. Bagus-bagus gelandang kita, Bu. Itu kan dia dikasih kesempatan. Karena dulu kan kesempatan tuh pemain-pemain asing. Kalau U23 sekarang ini siapa yang Bung Ropan lihat punya potensi untuk menjadi seorang dirijen seperti kalau Tony kan lebih bertahan, Arkan juga lebih bertahan. Ryan Hanan mungkin akan bagus. Gimana bermain di Persija? Ya saya setuju karena tipikalnya memang begitu gitu loh. Sekali lagi konsep atau game model main pelatih kita adalah possession. Berarti dia sudah mengamati bahwa pemain-pemain yang ada ini mampu untuk main possession. Kalau nggak mampu nggak akan dipilih sama dia. Gitu kan. Kan pelatih begitu. Saya pilih, saya mau possession, mau kuat di tengah supaya pegang bolanya si PWI nggak hilang cepat bola. Saya pilih Anda. Gitu kan. Karena main bolanya, pegang bolanya kuat. Nah pelatih yang sekarang begitu. Dia mau main possession ke depan. Ya, seperti dia bilang tadi, kita mau menyerang. Tapi mainnya possession. Artinya apa? Ada proses untuk ke depan. Gitu, Bung. Nggak asal ke depan. Yang akhirnya mubazir. Biar gitu peluang kan. mencetak gol terbuka. Betul.
Bung Ropan, soal Malaysia. Ini akan seru nih. Oh, ya. Kita menghadapi Malaysia di pertandingan terakhir. Ya. Ini kan persaingan historis ini. Ah, Walaupun mau senior, mau junior, pasti seru. Gimana? Iya, mereka mempersiapkan tim sekarang, bahkan 30 pemain rencana sudah dipanggil buat Iya. mereka. Mereka mulai TC nanti tanggal 1 tuh, betul-betul TC. Sekarang ada pemilihan pemain Bukan di Malaysia. menyepelekan Brunei ya? Bukan sama Filipina. Iya, bukan. Mereka sudah seleksi sekarang 26, 27, 28. Juni ini seleksi tanggal 1 benar-benar masuk. Pilih pemain yang bagus untuk mereka memulai. Mereka fokus konsentrasi lawan kita, Bu. Pelatih mereka kan Zain ini. Iya. Bagus, ini betul-betul Memang dia ditunjuk untuk pelatih ya. mereka. Tapi dibantu juga oleh pelatih tim nasional Oke. kan Peter Klamovski. Bantu mereka. Dan ada satu pemain mereka yang tetap di bawah ketika mencetak 2 gol lawan kita kalah 2 tahun lalu 2-1 di grup. Iya. Sebelum kita ke final ya. Iya. Lawan Malaysia kita kalah. Kita kalah. Iya, ada pemain pengganti mereka yang sangat bagus. Virgus Tirnai namanya. Dia bermain di tim nasional senior dan sekarang di bawah masih 22 tahun. Akan dibawa ke Jakarta untuk bermain lawan kita. Hati-hati. Dia kan waktu kemarin berhadapan dengan Ferrari, Kadek, Iya. ya sama Robbie Darwish. Iya, Sekarang iya, juga iya. dipanggil oleh Vandenberg. Nah dia ada lagi. Dia mencetak 2 gol waktu brace. Gol balasan dulu kan Ramadan Sananta yang bikin. Sekarang Sananta nggak ada di kita. Jadi rame nih. Kalau Boy bilang ini seru, ini Kalau zamannya prestisius. Coach Bandur dulu kalau ketemu Malaysia bagaimana? Baik itu di level junior, Harga juga diri, Coach Coach, pernah main rasakan. dulu. Kita lawan Malaysia equal, saling bisa mengalahkan, Iya. gitu kan. Iya. Kita nggak ada yang dominan. Justru dulu zaman kita tuh kalau sulit main lawan Burma. Sekarang Iya. Myanmar. Myanmar kan? Begitu Iya, kan. Burma, ya Tapi benar. kalau Malaysia, Thailand itu equal kita, saling bisa Iya, mengalahkan gitu kan. Tapi ketika udah final nih, udah yakin kita juara Merdeka Game atau apa turnamen zaman waktu itu, ketemu Myanmar, Burma dulu namanya. Burma, ya. Sulit benar kita gitu kan. Nah, kembali ke Malaysia. Malaysia ini dia boleh kalah sama tim lain, Bung. Kalau lawan Tapi yang tim Indonesia- kita, mereka nggak mau kalah. Mereka main kayak kesetanan ya. Harga diri mereka tuh gitu loh. Harga diri, ya. Dalam segala hal menurut saya. Iya. Dalam segala hal. Meng-HI juga kan ya nggak mau kalah tuh. Ya kan? Meng-HI yang bukan punya dia ya punya punya dia. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita siap. Tim ini harus siap gitu. Iya. Biarpun Malaysia mau seperti apapun, kalau kita siap berarti kita percaya dengan kemampuan kita ya kita kalahkan. Dan pasti mereka ngeber juga lawan kita. Oh iyalah, main di kandang main di lah kandang kita. Iya. Jadi saya kembali lagi, ini tim 23 ini saya pikir nggak jauh beda mainnya sama tim senior kita nih. Iya. Karena sejogjanya tim nasional itu dari tim A, tim B, tim C itu selalu Itu turunannya setara, sama. sama. Iya. Game modelnya sama. Game modelnya sama. Cara mainnya sama. Oke. Gitu. Nggak mungkin dan jarang itu tim nasional yang A main kayak apa, yang B mainnya kayak apa, jarang itu. Jadi udah ketahuan dong sekarang blueprint dari sepak bola Indonesia ini sekarang seperti yang kita lihat sekarang ini. Iya, tapi kan nggak ada sepak bola. Sektor bola itu kan kayak bukan sektor apa namanya matematika gitu. yang stagnan, Dua sama 24 boleh 3-4-3. Mungkin boleh cara mainnya begini, tetapi dalam permainan dia dinamis sekali. Dinamis ya. Gitu loh. 3-4-3 nggak ada, 3-4-2 yang tiga kita bertiga sama-sama pelatih. 3-4-3 kita bertiga pasti berbeda. Itu sepak bola menariknya. Gitu ya. 4-3-3 kita nih sama-sama formasi 4-3-3 Berbeda. cara main berbeda kita cara. Pemain juga mempengaruhi. Ya kan? Belum lagi bicara taktikal. Mau kita mau ngepresnya, ngepres. apa kita tunggu, itu sudah berbeda gitu kan. Apakah kita possession kayak kita tim kita, apakah kita mau counter. Berbeda lagi gitu loh kan. Iya, Jadi iya. tidak serta merta sepak bola tuh kayak 7+2 sama 3 sama 2-4, 3+3 sama 6 tidak begitu. Ya, manajer U23 Jaki Sadi. dan juga asisten Zulkifli mengatakan memang pemain semua bergairah Iya. dengan menu latihan dari Van Rompong. Fisik digenjot, teknik dan game plan-nya jelas gitu loh. Iya. Ini kan menarik Bang Rompong. Iya, mental, fisik, terutama Iya. fisik yang bagus ya. Karena dia bilang kan dalam wawancara saya lihat, saya ikuti bahwa kekuatan fisik itu perlu buat dia. Bermain semua main dalam 90 menit. Lu punya teknik tinggi tapi fisik habis nggak bisa. Iya. Mobil teknik skill bagus tapi fisik habis cuma 60 menit selesai. Makanya fisik itu harus ditunjang jadi sama yang bagus. Tapi saya bilang apa yang dikatakan coach, oke, jadi game model apa dia dari tim senior itu turun ke bawah itu hampir sama memang. Karena
ini kan asisten pelatihnya Kluivert, Gerard van den Berg ini di tim senior. Kalau nggak marah Kluivert nanti. Betul. Jadi dia bawa apa yang ada di sini untuk dia terapkan di sini. Cuma memang dia harus genjot tambah dengan fisik. Karena fisik itu perlu dalam permainan. Apalagi kalau kita pressing coach, Ya. untuk ini. Jadi saya pikir bagus apa yang dikatakan Zulkifli, Bang Zaki itu benar. Cara pelatihan dia, game plan dia, taktikal yang diberikan, anak-anak bergairah. Jadi gini Bung Boy, Bung Ropan, fisik diperlukan gitu kan. Nah kalau pemain Indonesia yang saya tahu yang dulu-dulu ya kan, mentang-mentang fisiknya kuat, dia nggak efisien menggunakan fisik itu. Berarti ini dong. Nah sekarang fisik digenjot, ya kan, gunakan fisik itu sebaik-baiknya, Betul. gitu kan. Makanya mainnya possession. Memang possession kelihatannya nggak pakai fisik loh, tapi fisik itu akan digunakan saat-saat tertentu. Misalnya Kapan kita cepat, kapan kita lambat. kita delay, kapan kita delay. Karena main possession itu bukan nggak capek loh, Bung. Capek, karena harus Bergerak terus kan? bergerak terus, ya. berrotasi terus. Gitu kan, dia dinamis kan. Bagi sana ke sini itu kan perlu endurance atau fisik yang bagus. Dan main bola itu kan sebetulnya kayak musik, Bung. Kapan mesti pelan, kapan mesti cepat. Iya. Musik kalau cepat terus kan juga nggak enak mendengarnya kan. Ya kan? Kapan tinggi, kapan gitu kan. Kayak dulu lah, Gos. Bergerak terus kita kan. Perpindahan dengan whistle Ya kan. ada ritme lah gitu. Jadi ya memang terasa perbedaan sekali ya. Timnas yang dulu pernah coach rasakan dengan timnas sekarang. Oh iya, kebetulan saya melakoni jadi pelatih, bahkan sekarang mungkin membantu pelatih-pelatih yang pemain bola yang mau jadi pelatih. Saya belajar terus sampai di pro segala macam gitu kan. Bahwa sepak bola nggak statis, Bung Boy, Bung Ropan, selalu berkembang. Jadi kalau ada orang bicara zaman dulu, ya kita cuma senyum gitu loh, bahwa sepak bola itu kayak handphone Anda sekarang ada beli paling mahal ini. Sebulan nanti ada handphone yang baru lagi. Nah, begitu lagi. Jadi sepak bola seperti itu khususnya di ilmu kepelatihan gitu kan. Selalu berkembang. Kalau kita terlambat mengikuti, ya akan ketinggalan gitu loh. Kita bangga dengan apa yang kita capai dulu gitu kan. Tetapi sepak bola sekarang sudah berubah, Bu. Gitu loh. Sekarang Vietnam, saya main sama Vietnam tuh paling sedikit kita menang 4, menang 5. Zaman saya main. Tapi waktu saya pegang timnas, waktu itu asisten saya Benny Prambokan pernah ngomong dia sama wartawan. Gila, ini sebentar aja Vietnam ini ngelangkain kita. Kejadian. Waktu saya ke sana, lapangan latihannya, Bro. Kita tuh main di komplek mereka karena usia muda kan waktu itu, under 20 kalau nggak salah waktu itu. Nah, Kurnia Mega baru muncul. Saya kan yang nemuin Kurnia Mega itu. Itu main di komplek timnasnya dia. Ada apartemen, lapangan di mana-mana gitu kan. Oke. Saya bilang gini, waduh Vietnam gila nih ya. Ya, waktu itu manajernya Pak Demis Jamaudin. Mes, lihat Vietnam nih. Ini lapangan bola 6 ya di satu komplek. Kayak kita pusat kayak kita bikin di kayak mana di Kalimantan. Apa pusat latihan campnya timnas mereka. Gila Pak, udah. Makanya begitu Vietnam waktu kemarin bagus kita susah kalahin, Benny Prambokan ngomong sama wartawan, ini Coach Banu udah ngomong udah lama ini katanya. Coach Banu nih kalau diomongin kita bisa 2 jam ini. Ya, bisa sampai pagi kita mau selesaikan. Tapi paling tidak Dilanjutin di kafe. Kan juga ya. malam ini kita dapat clue ya. Ngopi kan? Sambil ngopi. Clue untuk tadi kan diaspora ada plus minusnya, tergantung pemainnya. Ada juga nilai-nilai yang bisa kita dapatkan kalau mereka bermain. Serah, karena belum ketahuan. Yang kedua kita dukung sama-sama U23. Ya. Tandingan pertama melawan Brunei. Kita harus poin penuh kalau bisa cetak gol sebanyak-banyak. Betul. Tetap dukung timnas. Terima kasih Coach Banur, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi minggu depan di Sportcast Nusantara TV. Sampai jumpa.